Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Acun Kardinawati selaku dosen pembimbing kelas E bisnis kami. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan bisnis penjualan dan pemesanan dengan tema makanan secara online di ERM Akbar. Makalah proposal ini kami susun oleh Diva Jalas, Iqbar Ardian Kusuma, Nabil Alwan, dan Haris Ferdiansyah. Nah, pada bab 1 kali ini adalah pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh Mas Diva Jalas. Baik, di bab 1 pendahuluan pada latar belakang saya ceritakan pada masa globalisasi ini sistem teknologi terbilang maju. Namun di sisi lain perekonomian negeri kita masih tertinggal jauh. Telah banyak pertumbuhan pada masa ini yang bisa kita amati pada sekitar kita. Contohnya ialah pemakaian gawe yang terus menjadi minat oleh warga. Gawe tersebut menunjukkan suatu fitur-fitur sosial media yang gampang diakses serta ditawarkan dalam sistem komunikasi smartphone ini. Penggunaan gawe memudahkan kita membuat dan mendapatkan sesuatu data secara mudah serta memudahkan kita untuk berbicara kepada sahabat, teman, apalagi saudara dalam jarak jauh yang terkategorikan jauh dengan smartphone yang memiliki fitur video call di mana bisa memandang foto dikala berbicara. Tak cuma itu, smartphone pula bisa memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Hal ini jelas menarik kemauan para produsen untuk mencari kesempatan usaha dan mengambil keuntungan yang didapati dari banyak penggunaan smartphone di kala ini. Dengan cuma bermodalkan smartphone yang kita pakai dengan sarana internet, kita sanggup melaksanakan usaha bisnis yang bisa ditawarkan kepada konsumen dalam sosial media. Di kala ini terdapat tren yang lagi mengemuka di dunia, apalagi di Indonesia, ialah online shop. Berbagai benda dapat kita miliki secara online, semacam pakaian, makanan, sepatu, tas, serta lainnya, yang dapat kita beli secara online melalui jaringan internet dengan melakukan sekali ketuk saja. Online shop gampang untuk dijalankan, serta terkategorikan murah disebabkan online shop tidak membutuhkan modal yang besar. Cukup dengan gambar, produk, dan akses internet yang melakukannya. Bisnis online shop ini bisa berjalan. Tujuan dari pembuatan usaha ini merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun perekonomian perorangan yang bersifat individu. Di sini kita mau berupaya mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari sepanjang ini dengan mencampurkan kemampuan kita serta melihat kesempatan yang terdapat untuk membuka usaha yang bisa menolong serta meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan individu dengan menggunakan teknologi agar perekonomian di negara kita bisa berjalan maju. Tujuan dibuatnya proposal ini selaku pengembangan usaha online yang bisa menguntungkan serta mempermudah kedua belah pihak antara konsumen serta produsen. Dengan demikian, penggunaan fitur elektronik dinilai maksimal serta efisien sehingga bisa mengurangi kinerja yang percuma. Identifikasi masalah. Terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain terdapat media informasi pemesanan yang komunikatif serta informatif untuk menerangkan secara detail produk makanan yang ada. Yang kedua, belum mempunyai sistem penjualan secara online sehingga kurang bertahan dalam persaingan dengan industri lain. Yang ketiga, belum ada media informasi yang bisa mempermudah pemesanan oleh konsumen terhadap produk yang dijual. Batasan masalahnya antara lain, web toko online ini tahap awal digunakan guna pemesanan penjualan, serta pencarian barang yang tidak mengulas pengembalian barang dan tidak mengulas keamanan web serta jaringan. Yang kedua, web toko online ini tidak menanggulangi proses pembayaran secara online dengan kartu kredit pembayaran offline antara rekening bank. Rumusan masalah diantaranya yang satu, bagaimana merancang web toko yang dapat menolong aktivitas transaksi pelanggan dalam memesan barang, pencarian barang, serta memastikan produk lain yang sepatutnya dapat dijual bersama. Yang kedua, bagaimana web toko sanggup menciptakan laporan transaksi penjualan yang berisi informasi penjualan serta laporan stok persediaan setiap hari. Yang ketiga, bagaimana toko dapat melakukan pembayaran melalui online, QRIS,
atau bank transfer. Oke, yang selanjutnya bab 2 pengembangan bisnis yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mas Deva yang telah memaparkan tentang bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2 tentang pengembangan bisnis yang akan dipresentasikan oleh Mas Haris Ferdiansyah. Tempat dan waktu kami persilakan. Ya, pada bab 2 tentang pengembangan bisnis, yang pertama ide bisnis. Dengan melihat peluang yang sangat berkembang pada bisnis online dan semakin banyaknya masyarakat dalam menggunakan media sosial atau internet untuk membeli suatu makanan, kami berencana membuka usaha pada bidang kuliner, yaitu rumah makan online yang menjual makanan dan minuman yang mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Bisnis kuliner yang kami pasarkan akan memberikan pelayanan yang berbeda, di mana kami akan menyediakan layanan pemesanan untuk para konsumen sehingga memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam melakukan proses transaksi. Dari layanan tersebut pula, konsumen dapat menikmati hasil pesanannya sesuai keinginan. Hingga saat ini bisnis kuliner telah menjamur dimanapun, sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Namun hal itu menjadi tantangan bagi kami untuk menjual makanan dengan rasa yang berbeda dan pelayanan yang optimal agar mampu bersaing di dunia bisnis yang nyata. Dengan mengembangkan bisnis yang modern melalui sistem komputer yang terintegrasi menjadikan produk kami dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ide ini muncul dari berbagai keluhan konsumen yang sangat memerlukan kemudahan dalam melakukan proses jual beli yang efektif dan efisien, di mana usaha rumah makan online ini mempunyai tujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam membeli makanan yang diinginkan dengan melalui jaringan internet. Proses bisnis rumah makan yang dilakukan secara online ini akan memberikan keuntungan bagi kami sebagai pelaku usaha dalam berbagai faktor. Khususnya dalam pengeluaran biaya, kami tidak perlu mengeluarkan modal untuk membuat toko secara fisik. Tidak hanya itu saja, saat ini online shop telah menjadi pilihan utama bagi konsumen karena berbagai hal, yaitu hemat tenaga, mengurangi rasa lelah, tidak repot, dan dapat mengetahui harganya, dan tidak bertatap muka, dan juga menghemat waktu. Berdasarkan ide bisnis yang diperoleh, kami dapat memberikan informasi umum mengenai online shop yang akan dikembangkan. Yang pertama, nama usaha. Usaha ini yaitu usaha online yang didirikan dengan nama Rumah Makan Akbar. Nama tersebut diambil dari bahasa yang memiliki arti besar. Dengan menggunakan arti nama tersebut, kami berharap rumah makan ini dapat berkembang dengan pesat dengan bantuan elektronik yang telah kami buat. Dengan ini kami dapat mengangkat makanan lokal sehingga dapat bersaing dengan restoran besar seperti KFC, Burger King, McDonald, dan lain-lain. Yang selanjutnya, badan usaha. Rumah makan ini berbentuk usaha milik perorangan atau pribadi. Usaha ini berkaitan dengan orang lain. Dan selanjutnya bidang usaha. Usaha ini berada dalam bidang usaha kuliner yang dapat dilakukan secara online dan offline dalam lingkungan kota. Dan konsumen yang dituju yaitu masyarakat sekitar dalam kota. Jenis produk yang ditawarkan yaitu ada 2, makanan dan minuman. Dan penetapan harga yang dikenakan merupakan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dan harga jual produk yang setelah dilakukan perhitungan yaitu sebagai berikut. Opor ayam dengan harga 13.000, ayam bakar madu dengan harga 18.000, ayam goreng dengan harga 17.000, bebek goreng dengan harga 18.000, bebek bakar madu 19.000, cueke bebek 20.000, jus buah 7.000, es teh dan teh hangat 2.500, jeruk 3.000, rujak 5.000. Dan selanjutnya strategi pemasarannya itu melalui baliho, membuat advertisement secara online di internet, dan melalui radio, dan juga melalui media massa seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain.
Selanjutnya analisa pasar. Yang pertama adalah analisa potensi pasar. Peluang pasar dalam bisnis online sangat ketat, namun kami harus bisa menggunakan strategi yang bagus dan mengikuti selera pasar untuk mendapat dan menarik pelanggan. Karena peluang pasar bisnis rumah makan online cukup banyak, namun peluang yang sedikit bisa menjadi keunggulan yang besar jika kami memberikan pelayanan khusus dan strategi pemasaran yang menarik konsumen. Dan kedua yaitu permintaan. Tingginya penggunaan internet dalam melakukan transaksi jual beli, khususnya kebutuhan makanan, dan dengan adanya rumah makan Akbar ini yang banyak menyediakan berbagai makanan tradisional dan dengan sistem online, maka kebutuhan masyarakat dapat dibeli dengan mudah dan cepat. Hal ini memberikan permintaan terhadap produk yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu penawaran. Penawaran makan tradisional yang beragam dan harga yang terjangkau, serta penjualan secara online yang mudah diakses oleh konsumen dan sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli. Selanjutnya yang keempat yaitu strategi pemasaran. Yang pertama lokasi usaha. Lokasi usaha berada di Semarang, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 205 Karangtengah. Berada di dekat pusat kota yang sangat ramai serta dekat dengan tempat wisata, sekolah, gedung, dan lain-lain. Dan pengiriman yang dapat ke seluruh wilayah kota Semarang maupun luar kota Semarang. Dan harga yang ditawarkan di rumah makan Akbar tersebut, rumah makan Akbar yaitu tersebut opor ayam 13.000, ayam bakar madu 18.000, ayam goreng 17.000, bebek goreng 18.000, bebek bakar madu 19.000, cueke bebek 20.000, jus buah 7.000, teh 2.500, es jeruk 3.000, rujak 5.000. Ya, untuk selanjutnya tentang segmentasi pasar dan lainnya akan dibawakan oleh Mas Iqbar Kusuma. Tempat dan waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Nabil. Untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk segmentasi pasar. Sasaran adalah mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, dan lain-lain. Untuk ekonomi, menengah ke atas dan menengah ke bawah. Jenis makanan, makanan tradisional. Untuk calon pelanggan potensial, seseorang atau sekelompok yang ingin menikmati makanan secara cepat dan mudah, khususnya yang tidak dapat keluar untuk membeli kebutuhan makan. Konsumen alternatif, tidak hanya pemesanan langsung tetapi juga dapat pemesanan untuk dalam suatu acara yang telah ditentukan tanggal, jam, dan lokasi dalam jumlah yang banyak. Pemasaran, memberikan diskon pada pembeli pada hari-hari tertentu. Yang kedua, pada saat grand opening memberikan diskon kepada pelanggan sebesar 10%. Yang ketiga, disesuaikan dengan selera pasar dan harga yang tetap terjangkau. Yang keempat, dapat diakses siapapun dan dimanapun. Yang kelima, pemasaran yang baik dengan brosur, spanduk, hammer, dan pemasaran akan dilakukan di e-commerce atau internet. Yang keenam, layanan konsumen yang baik. Dan terakhir, dapat mudah diakses melalui internet. 3. Model bisnis atau model pendapatan. Sejak munculnya praktik bisnis e-commerce, konsep yang paling menonjol di antara konsep-konsep bisnis manajemen salah satunya ialah model bisnis. Dengan adanya pengembangan bisnis e-commerce, para pelaku bisnis harus membuat model bisnis yang lama diubah menjadi model bisnis yang lebih sesuai digunakan dengan seiringnya perkembangan teknologi elektronik. Salah satu penyebab kepopularan model bisnis dikarenakan kemampuannya menciptakan model bisnis yang tepat dan praktis yang dapat digunakan banyak organisasi atau perorangan bertumbuh sangat pesat. Salah satu konsep bisnis yang sudah teruji berhasil diterapkan yang dapat mengubah konsep model bisnis rumit menjadi sederhana dan terarah ialah model bisnis kanvas, business model kanvas. Dengan konsep model bisnis kanvas dapat digambarkan dalam satu lembar kertas yang memuat peta dengan berisi elemen-elemennya. Dengan gambaran sederhana tersebut, konsep metode kanvas ini dapat mendorong sebanyak mungkin entitas yang terlibat dalam pengembangan model bisnis.
Dalam elemen konsep model bisnis kanvas ini dapat memuat yang pertama, customer segment, yang kedua, customer relationship, yang ketiga, channel, yang keempat, value proportion, yang kelima, revenue stream, yang keenam, key activities, yang ketujuh, key resource, yang kedelapan, key partnership, dan terakhir, end cost structure. Dalam penyusunan model bisnis kanvas tersebut dapat disusun mulai dari customer segment sampai dengan cost structure. Penyusunan dilakukan secara sistematis dan bertahap. Dalam perencanaan pengembangan bisnis rumah makan Akbar, yang akan dilakukan penerapan sebuah proses penyusunan model bisnis kanvas ini dengan mengidentifikasi berbagai elemen-elemen yang terdapat dalam peta konsep model kanvas untuk mendorong aktivitas berbisnis. Customer segment. Dalam menjelaskan sebuah bisnis rumah makan, kita sebaiknya menetapkan dahulu segmen konsumennya yang akan menjadi target pasar kita. Pada umumnya, masyarakat sekitaran dalam kota yang melampaui pekerjaan pabrik, karyawan kantoran, pelajar, dan organisasi yang sedang membuat sebuah acara pertemuan. Yang kedua, customer relationship. Strategi untuk menjalin sebuah hubungan yang baik dengan pelanggan harus kami rancang, sehingga para pelanggan senang dan betah untuk selalu membeli makanan dan minuman di rumah makan Akbar yang kita buat. Kita juga bisa membuat sebuah kupon, misalnya makan 5 kali gratis, minum es botol 1. Sebagai pendekatan kita dengan para pelanggan, kita juga bisa menggunakan media maya seperti Instagram, Facebook, dan media online lainnya. Selanjutnya, channel. Untuk menyampaikan sebuah value proposition pada para pelanggan yang terpilih, kami menggunakan sarana channel. Kami dapat menggunakan sarana yang telah kami tetapkan untuk memasarkan sebuah produk olahan dari rumah makan Akbar terdiri dari social marketing, blog, web, forum jual beli berbasis online, dan direct marketing. Selanjutnya, value proposition. Dengan value proposition ini, kita dapat menentukan sebuah segmen pelanggan yang dipilih atau tidak. Dengan adanya value proposition ini, rumah makan Akbar yang telah kami kembangkan diharapkan dapat memberikan banyak manfaat untuk segmen pasar yang kami pilih. Adapun nilai plus dari produk makanan kami ialah dibuat dengan bumbu spesial dengan resep turun-temurun, kualitas rasa, kualitas bungkusnya, serta dengan pelayanan yang kami maksimalkan. Ya, terima kasih kepada Mas Iqbal. Selanjutnya akan saya bawakan, yaitu revenue stream. Salah satu komponen yang merupakan sangat penting bagi kelancaran usaha rumah makan Akbar ialah revenue stream. Revenue stream menjadi salah satu sebab timbal-balik dari sebuah usaha yang kita jalankan untuk memperpanjang siklus bisnis kita. Profit keuntungan dari setiap penjualan olahan makanan ialah hasil dari revenue stream. Yang selanjutnya ialah key activities. Aktivitas ini dapat meliputi pembelian bahan masakan, pengolahan masakan, pengemasan masakan, dan pengantaran masakan. Aktivitas utama dari rumah makan Akbar ini untuk mendapatkan dan menciptakan proporsi nilai. Inilah yang dinamakan key activities. Yang selanjutnya ialah key resources. Dalam sebuah aktivitas usaha pengolahan makanan, kita sebagai pengolah harus memiliki sumber daya yang harus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk dapat mewujudkan proporsi nilai. Sumber daya yang dimaksud dapat terdiri dari peralatan dan tenaga kerjanya. Peralatan yang kita butuhkan ialah peralatan yang dapat digunakan untuk mengolah makanan dan pengemasan makanan, seperti wajan, piring, gelas, kompor, gas, dan lain-lainnya. Tenaga kerjanya untuk mendorong kegiatan bisnis olahan masakan yang terdiri dari chef, kasir, pelayan, kurir makanan, dan lainnya. Yang selanjutnya ialah key partnership. Key partnership terdiri dari pemasok bahan makanan, jasa kurir pengantar makanan, pemasok bungkus makanan, dan sebagainya. Key partnership merupakan sebuah sumber daya yang tidak dimiliki oleh kita sebagai pemilik rumah makan Akbar. Yang selanjutnya ialah cost structure.
komposisi biaya untuk mengoperasikan sebuah usaha rumah makan akbar untuk mewujudkan sebuah proporsi nilai yang diberikan kepada para pelanggan merupakan sebuah pengertian dari cost struktur. Cost struktur ini memiliki sebuah biaya seperti biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, biaya pengembangan web, dan promosi internet dan lainnya. Yang keempat, tentang arsitektur e-bisnis atau e-commerce. Arsitektur e-bisnis merupakan sebuah gambaran suatu alur proses pengiriman dan penerimaan data antar sistem, yaitu pemesanan, penyajian, dan pembayaran. Pada aplikasi pemesanan dan minuman yang memiliki 3 sistem yang digunakan oleh pelanggan, koki, dan kasir. Proses pengiriman data ini menggunakan metode pengiriman data GET dan POST yang saling berhubungan dengan jaringan lokal. Untuk menggunakan rancangan e-bisnis, peran aplikasi sangat penting. Ada 2 model arsitektur e-bisnis, yaitu 1. Sekuental. Model tersebut dapat meningkatkan aplikasi berbagai fungsi-fungsi yang ada dalam pengembangan usaha. Untuk mengumpulkan fungsi tersebut, memerlukan interface agar output dari aplikasi dapat dibaca. Selanjutnya adalah sinkronus. Aplikasi yang dikategorikan cukup besar akan menyelesaikan metode IPO pada masing-masing komponen dan memfokuskan proses pada sebuah titik. Contohnya ialah aplikasi ERP, Enterprise Resourcing Planning. Nah, ini adalah gambaran dari sekuental tersebut yang dari sales, manufacture, dan purchasing. Ini adalah enterprise application prosesnya. ERP berada di tengah-tengah dan menghubungkan antara sales, manufacturing, dan purchasing. Untuk model arsitektur e-bisnis pada rumah makan akbar menggunakan model ERP dikarenakan rangkaian proses yang dibutuhkan pengusaha dalam pemetaan adalah modul atau entity yang tersedia pada aplikasi ERP. Diukur dari segi kecepatan, arsitektur ini lebih unggul dibandingkan dengan model sekuental dikarenakan data yang diperlukan sekaligus diambil dari satu titik. Model sinkronus juga mengusulkan tingkat integritas yang tinggi karena data yang diperlukan berasal dari satu sumber yang telah dikelola dengan data atau informasi dari berbagai aplikasi di tiap-tiap unit. Nah, berikut ilustrasi arsitektur rumah makan akbar. Nah, kali ini akan dibawakan oleh Mas Diva Salas. Berikut ini paparan yang sudah dijelaskan oleh Nabil Alwan, ilustrasi arsitektur rumah makan akbar. Yang selanjutnya, desain produk. Yang pertama, perancangan menu yang meliputi rancangan menu administrator dengan gambaran seperti berikut. Administrator meliputi menu-menu antara lain brand, produk, pesanan, dan akun saya. Akun saya terdiri antara setelan menu, data admin menu, dan keluar. Yang kedua, rancangan menu pengunjung. Menu pengunjung terdiri antara beranda, produk makanan, kontak, pemesanan tempat, dan yang terakhir keranjang. Lalu perancangan interface-nya, desain interface administrator. Gambarannya seperti berikut, yang terdiri antara email dan password admin. Dan selanjutnya, gambaran menu pada website admin kan seperti ini. Yang terakhir, desain interface pengunjung. Pengunjung dapat melihat produk-produk makanan terbaru dari rumah makan IRM Akbar dan bisa melakukan pemesanan tempat, lalu bisa melakukan check out makanan yang sudah dipilih. Oke. Saya kembalikan kepada Mas Nabil Alwan selaku operator presentasi pada malam ini. Ya, terima kasih kepada Mas Diva dan kepada yang lainnya, Mas Iqbal dan Mas Haris. Presentasi yang kami presentasikan telah selesai dan terima kasih sudah menjelaskan presentasi tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.